Kan di A1 aja ikutan, cuman tapi gagal. ala nggak lolos. Ya udahlah, memang gue tuh perasaan nggak akan lolos deh. Halo Sobat Kamu TV, balik lagi bersama gue Abo. Nah di sebelah gue ada Halo, assalamualaikum. Salam, ada Reza. Yes. Apa kabar, A? Alhamdulillah. Ya. Minal aidin wal faizin, Ya, semuanya doain. minal aidin wal faizin, Iya. A. Gimana kabar ya? Sehat? Kabar alhamdulillah sehat walafiat. Sehat terus ya. Sehat terus. Walaupun pandemi kayak gini, kayak gimana nih kondisinya? Kalau dibilang pandemik ini sebenarnya merenggut banyak hal, banyak banyak waktu, banyak kesempatan, tapi menurut Eja pribadi keadaan seperti ini justru memaksa kita untuk bagaimana untuk tetap bertahan hidup, ya kan? Di samping tekanan-tekanan yang ada, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ketemu si A, nggak boleh kumpul di sana, nggak boleh kesini. Cuman hanya stay di rumah dan gimana caranya sekarang setiap person to personnya mengembangkan ide-ide di rumah untuk buat sesuatu yang bisa apa ya istilahnya? Sesuatu yang baru lah. Ya, yang baru yang ya. Malah justru kalau Eja pribadi ya ngelihatnya ada orang-orang yang dia awalnya cuman biasanya kalau hari-hari biasa nggak ada pandemik nih, dia cuman biasanya kalau nggak lalu libur tidur ya. Cuman tiba-tiba setelah adanya pandemik ini dia bisa masak, dia tiba-tiba bisa menciptakan sesuatu dia baru bisa ya. bikin sesuatu ya kan. Jadi keadaan under pressure itu justru kadang membuat kita orang-orang lebih yang kreatif itu lagi. lebih kreatif. Tapi ada hikmah juga nggak sih ya sama ini? Kalau hikmah Eja merasa hikmahnya khususnya karena kemarin kan jatuh jreng, nggak boleh apa-apanya itu masuk di bulan Ramadan. Bulan Ramadan beberapa tahun ke belakang setelah Eja lulus Dangdut Academy dari 2015 ya. Reza merasakan ada perbedaan yang tidak bisa always in time sama keluarga, tidak bisa jarang lah ya. Jadi kemarin ini benar-benar waktu yang sahur bisa nggak bangunnya nggak ngantuk, nggak mepet. Sahur bisa ikut nyiapin, bisa bikinin teh mama, bisa bikinin teh abi. Jadi hal-hal yang tidak bisa Reza lakukan di beberapa tahun ke belakang tiba-tiba saat ini bisa gitu maksudnya. Tapi pernah nggak nggak pernah dilakuin selama di rumah, tapi dilakuin gitu sebelum kayak tadi kayak nyiapin teh kayak gitu. Selain itu apa yang nggak pernah dilakuin akhirnya dilakuin di rumah gitu apa? Kalau Eja sih alhamdulillah nggak tidak pernah apa ya istilahnya. Eja di rumah bukan tipe anak yang sampai rumah blek tidur terus bangun lagi kerja gitu, enggak. Jadi Eja melakukan aktivitas yang hilang istilahnya. Yang hilang selama Reza kemarin menjalani keaktivitasan sebagai seorang artis gitu maksudnya. Jadi kayak yang nggak bisa beberes rumah, nggak bisa beberes kamar, nggak bisa ngatur lemari itu segala macam. Kemarin bener-bener clean Eja bikin bangun tidur udah di range nih, hari ini gue besok mau bersihin kamar mandi, besok gue mau ngurusin sepatu, ada planningnya. Udah di planning, besok gue mau ngurusin baju-baju, besok gue mau ngeberesin kamar, mau beresin area ini. Jadi udah terplanning semua. Ya. Tapi itu ngelakuin kayak gitu capek nggak sih? Enggak. Maksudnya udah biasa gitu ngelakuin. Karena dari kecil maksudnya aja dari mulai dari kecil emang udah disuruh bersih-bersih kayak gitu mandiri ya. Dari mulai SD kelas 6 itu Eja udah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan rumah tangga yang karena dulu kan mama sama papa kerjanya di luar kota. Eja tinggalnya di desa di Sidoarjo dulu. Oh, Sidoarjo? Di Sidoarjo dulu. Jadi Eja besar di Sidoarjo, 13 tahun aja di sana sampai selesai masa sekolah SMA. Eja di Sidoarjo. Jadi dari mulai kelas 6 SD tuh udah ya bisa nyapu, bisa bersihin kamar sendiri, bisa cuci piring, bisa cuci baju walaupun sekedar baju sendiri itu udah bisa. Jadi sekarang ya dengan dibantu adanya teknologi udah ada mesin cuci, udah ada, maksudnya kalau buat yang susah-susah sabun atau apa-apanya gitu udah ringkes lah semuanya dibandingkan zaman dulu ya. Gitu. Itu emang kemauan dia sendiri ngelakuin hal yang kayak gitu apa gimana sih? Enggak, itu jadi mama yang selalu menanamkan sama anak-anaknya, enggak cewek, enggak cowok, kotor, sapu. Pegang sapu lidi, pegang alat pel semuanya, jadi bisa. Jadi ya nggak kaget. Ke dapur pun kadang dulu belanja mama cuman kasih list aja. Nih beliin, Eja yang belanja sendiri. Pulang sekolah nanti aja kadang pulang sekolah itu sekitar jam 5-an pulang sampai itu langsung ke pasar beli belanjaannya mama.
beli ya, jadi tahu semua. Jadi kadang suka heran kalau sekarang ada cewek yang nggak ngerti bumbu-bumbu dapur, nggak tahu apa aja ya. Kayak apa ya istilahnya, kayak daun salam itu nggak tahu itu kadang aduh. Gimana ya, masa Eja aja yang cowok tahu gitu loh. Jadi karena udah kecil emang dari seperti itu. Karena dari kecil gitu. Nah, emang dulu hobinya apa sih? Eja tuh kalau hobinya baca, berenang. Kalau nyanyi itu sebenarnya kayak situasional Eja itu dulu ya, sebelum benar-benar terjun tuh nyanyi itu kayak situasional. Eja terbiasa nyanyi jadi kalau pas lagi ada lagu yang enak di TV Eja nyanyi, tapi nggak membuat itu sebagai satu hal hobi yang profesional banget yang gitu. Yang harus benar-benar dilakuin buat kedepannya enggak. Jadi sampai akhirnya waktu itu kecelakaan di kelas 2 SMP, Eja jadi ketua kelas, dihukum sebenarnya gara-gara dihukum Eja ini. Gara-gara dihukum, Eja sebagai ketua kelas harus mewakili kelasnya mengeluarkan satu karya seni. Iya. Dari sekian lomba, Eja pilih lomba karaoke lah di situ. Dari situ menang, jreng. Padahal dapat uang hadiah 20.000 tuh tahun itu, waktu itu. 2000 berapa ya lupa aja. 2001 atau 2002 ya? 2001. Iya 2002. Itu SMP ya? SMP. Itu begitu dari situ langsung lah mulai ketagihan. Bisa dapat uang ya ternyata. Akhirnya dari panggung-panggung kecil, panggung mall, panggung radio, panggung apa istilahnya kayak yang apa ya? Panggung-panggung pensi kayak gitu. Panggung hiburan di 17-an Surabaya. Yes. Ya. Yang gitu-gitu pokoknya lomba aja. Jadi semua bentuk festival tuh dari mulai yang cuman main-main sampai yang profesional itu hadiahnya mulai dari yang nggak ada hadiahnya sampai yang hadiahnya handphone, uang jutaan itu aja ikutin semua. Tapi juara terus. Itu berkala. Jadi awal juara favorit dulu, terus belajar lagi sampai akhirnya tahun 2012 Eja itu nggak bisa menstop dirinya Eja buat jadi juara 1 di semua kompetisi. Waktu di Bandung itu jadi tahun 2012 tuh Eja sampai di blacklist sama semua komunitas penyanyi di Bandung. Kalau ada lomba, Reza nggak boleh ikut. Karena udah pasti ntar dia menang lagi. Takutnya begitu. Hadiahnya kagak muter-muter nih, akhirnya jatuhnya gini. Jadi Eja di blacklist selama 2012, 2013 ikut acara besar waktu itu Bintang Radio mewakili Bandung ke Papua akhirnya waktu itu. Walaupun nggak juara tapi tingkat levelnya udah nasional, naik lagi nih. Masuk DA lah waktu itu. Nah, sebelumnya nyanyi itu emang dari dangdut basicnya? Enggak. Jadi kalau dibilang dangdut banget tuh enggak. Jadi Eja tuh dulu sebenarnya sebel banget sama dangdut. Pertama kali denger itu apa sih lagu pop. Itu lagunya Emilia Contessa. Itu lagu pertama yang Eja nyanyiin di depan orang, pegang mic, disaksikan juri. Itu lagu judulnya Untuk Apa aja sampai udah lagunya Emilia Contessa itu. Dan lagu dangdut pertama yang Eja nyanyiin itu Gulalinya Rhoma Irama. Jadi kalau dibilang untuk ngebalance antara pop ke dangdut tuh dulu masih zaman anak-anak masih gitu ya. Zaman SMP diolok-olok lah, ih lu nyanyi dangdut, jijik deh, dangdut ini itu lah. Akhirnya mikir ya udah enggak. Akhirnya lepas lah itu dangdut lepas. Eja lepas pelan-pelan. Akhirnya itu Eja besar justru di Bandung itu nama Reza sebagai namanya Rezaka dulu di Bandung itu terkenalnya Rezaka sebagai penyanyi festival pop. Justru kalau ikut lomba dangdut nggak pernah menang. Makanya rezekinya tapi sekarang di dangdut ya kan. Jadi nggak, orang kadang ini hal yang kita benci terkadang itu jadi satu hal yang justru itu terbaik buat kita. Tapi kan benci itu benar-benar cinta ternyata. Ya iya, benar. Itu singkatannya itu. Iya, singkatannya. Kok bisa terjun ke DA? Motivasinya apa ikut audisi awal-awal DA itu gimana sih? Ini kan maksudnya audisi kan banyak DA doang kan, ada yang pop-pop ya kan. Eja dari semua talent search yang ada di Indonesia sampai yang di Malaysia pun Eja ikutin. Semua, mau yang pop, mau yang dangdut, mau yang soloan, mau yang geng itu Eja ikutin. Semua Mas. Itu usaha Eja itu udah sampai segitunya gitu loh. Jadi waktu di DA2 itu justru sudah nggak punya semangat, justru udah nggak ada, udah habis aja udah 2015. Maksudnya itu waktu itu terakhir ikut. Iya, udah audisi. Maksudnya itu usia udah 25 tahun. Sejauh selama Eja ikutan tuh kan
pokoknya batas 25 tahun, batas 25 tahun. Jadi waktu muncul DA2 itu, jadi kan DA1 aja ikutan, cuman nggak lolos. Ya udahlah, memang gue tuh perasaan nggak akan lolos deh. Aja tuh udah mikirnya begitu. Setiap semua kompetisi tuh nggak pernah lolos. Nggak pernah. Jadi nggak pernah. Jadi mau yang di sampai yang berapa besar gitu nggak? Enggak. Jadi setiap masuk itu cuman sampai di, kan kalau audisi itu ada level apa sih? Ada room 1, room 2, room 3 itu. Itu setiap biasanya tuh paling banter ke room 2. Ini keseringan di room 1 aja udah ditolak, suruh pulang. Eja belajarlah dari situ. Apa sih kurangnya gue? Oh, gue nggak pernah prepare baju. Oke, gue nggak, karena memang nggak punya ya. Dulu memang tidak punya baju nyanyi yang yang punya baju nyanyi yang gimana gitu tuh nggak punya. Jadi ya cuman paling kemeja, sepatu dan rapi. Udah, cuman kan memang kita mau serapi apapun dari rumah karena antrian yang beribu orang itu masuk juga udah kuyup lagi ya kan, udah kumel lagi gitu loh. Udahlah, berkali-kali seperti itu gagal sampai 2015 tuh 2014 dulu ikutan DA1 itu terakhir kali aja udah sampai aduh udah deh. Itu di room 1 juga sama? Apa udah sampai tahap juri? Tahap video booth. Cuma sampai video booth waktu itu. Waktu di DA2 muncul iklannya itu, jadi kan Mama tuh duduk begini nih Mama. Eja tiba-tiba Mama lagi itu, Eja turun dari atas terus duduk. Kata Mama Res, terus pas ada iklannya di TV itu ada iklannya si DA2, Res nggak mau ikutan katanya. Nggak mau ikutan itu. Alamak, umurnya Eja udah 25 aja bilang. Paling juga aja di luar terus diusir aja bilang gitu. Paling aja ngisi formulir terus langsung dikeluarin. Kayak udah hopeless banget ya. Udah nggak ada ini. Terus kata, Bu dicoba, katanya Mama, cobain dulu lah katanya, barangkali ini rezekinya. Terus duduklah mikir. Sudah, terus aja naik ke atas, waktu itu punya uang bekas simpenan nyanyi itu ada sisa 20.000. Aja ambil terus pergilah ke toko beli Aqua, beli minuman dingin manis satu. Itu di mana pas ikut audisi? Di Bandung. Aja posisi udah di Bandung. Terus sama beli kue satu. Udah.